Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Mimin ya guys. Di sini Julian benar-benar merasa miris dengan semua keyakinan Rafael bahwa Safira akan kembali kepadanya dan kembali menjadi istrinya. Padahal Julian sudah mengetahui sendiri bahwa Safira akan melakukan gugatan terhadap Rafael, sehingga bisa dipastikan bahwa Safira akan resmi dan sah menjadi istri satu-satunya bagi Julian. Dan di sini Julian pun dia sudah memperingatkan kepada Rafael untuk tidak terlalu berharap. Tetapi sayangnya Rafael yang tetap saja dirinya yakin dengan semua yang sudah ia yakinkan bahwa Safira akan kembali dan pulang kepadanya, berkumpul bahagia bersama keluarganya seperti dahulu. Maka dari itu Julian pun hanya bisa terdiam dan akhirnya dia akan memenangkan semua permasalahan yang sangat rumit ini. Safira yang jatuh cinta dan mencintai Julian dengan tulus, tidak seperti terhadap Rafael yang mana kita semua sangat terkejut setelah mendengar pernyataan Rafael bahwa Safira ia tidak pernah mencintainya. Safira hanya menganggap Rafael sebagai kakak yang terbaik untuknya. Dari situ Rafael pun tetap saja tidak mau mengalah dan ia tetap saja akan memilih terus melangkah maju untuk mendapatkan Safira seutuhnya. Sedangkan di depan pengacaranya Julian, Safira mengatakan bahwa ia sangat mencintai Julian. Maka dari itu Safira memilih untuk menikah dengan Julian. Safira pun akan segera melakukan gugatan terhadap pengadilan agama. Sedangkan Pak Gunawan sudah mulai ketar-ketir ya guys. Ternyata rencana Mona berjalan dengan lancar dan sepertinya Mona berhasil mendapatkan tanda-tanda ada rahasia besar di dalam diri Pak Gunawan yang sangat ia takut jikalau orang mengetahuinya. Rahasia besar yang sudah tertutup secara lama. Selama bertahun-tahun lamanya Pak Gunawan menutup semua ini dari siapapun, termasuk dari sang istri tercinta yakni Tante Lestari. Hanya Pak Gunawan dan juga Om Romilah yang mengetahui rahasia besar ini tentang semua kejahatan keduanya terhadap kedua orang tua kandungnya Safira. Mona datang, dia memohon maaf dan meminta kepada Tante Lestari memaafkannya, bahkan Mona pun ia nekat untuk melaporkan atau menyerahkan dirinya kepada polisi dan meminta kepada pihak kepolisian datang ke alamat yang sudah ia terakan, yang mana itu adalah alamat rumahnya Rafael. Mona sengaja melakukan semua itu, tetapi sepertinya Pak Gunawan akan melerai semua ini dan meminta Mona untuk membatalkan laporannya supaya tidak ada polisi datang ke rumahnya, karena Pak Gunawan justru takut pada keselamatan dirinya sendiri jikalau polisi datang ke rumahnya dan akan menemukan bukti yang mana bukti dari salah satu yang sudah disimpan oleh Pak Gunawan selama bertahun-tahun tentang kejahatannya. Mona pun semakin curiga setelah melihat sikap dari Pak Gunawan yang benar-benar sangat terlihat ketakutan dan cemas. Dan ini akan menjadi salah satu cara supaya Mona bisa mendapatkan dan memiliki Rafael seutuhnya. Tetapi akankah semua rencana Yuda dan Mona ini berjalan dengan lancar sesuai yang mereka harapkan? Karena Mona dan juga Yuda mereka mempunyai misi yang sama. Yuda yang sangat terobsesi terhadap Safira, dan Yuda pun berharap bahwa
Safira akan menjadi miliknya dan bisa menyingkirkan Rafael serta Julian. Sedangkan Yuda ia melupakan tentang hilangnya Loli karena ia terlalu fokus untuk mengejar cintanya terhadap Safira dan menyusun rencananya dengan Mona. Sedangkan Dania masih saja menangis karena ia masih belum bisa menemukan keberadaan Loli saat ini. Dania pun akan terus mencari Loli. Bagaimana nanti Dania akan sangat terkejut setelah mengetahui ternyata Loli bersama Safira dan juga Julian. Mungkinkah ini salah satu waktu yang tepat bagi Yuda untuk mengungkapkan cerita palsu di hadapan Safira bahwa Julian sudah mempunyai seorang anak. Nah, sekian dulu informasi dari Mimin. Mimin ucapkan terima kasih, mohon maaf jikalau ada salah-salah kata. Jangan lupa untuk selalu klik subscribe, like, komen, serta aktifkan notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu dimanapun Anda berada ya guys.